Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang patut dan layak dipuji, layak dipercayai. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena kasih rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Tertulis demikian: Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari ada begitu banyak orang yang mengejar sesuatu. Kita semua tanpa kita sadari berada dalam pengejaran. Dan pengejaran kita berbeda-beda. Ada orang yang mengejar penghasilan. Ada orang yang mengejar karir. Ada yang mengejar kebahagiaan. Ada yang mengejar kesuksesan. Ada yang mengejar waktu karena waktunya begitu sedikit, mengejar bus, mengejar kereta yang ketinggalan, dan mengejar banyak hal. Saudara dapat menyebutkan semuanya sesuai dengan situasi saudara. Dalam jemaat di Korintus saat itu, mereka juga punya pengejaran masing-masing. Dan keadaan di sana masih juga relevan dengan kita saat ini. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang disampaikan dalam ayat ini tentang pengejaran. Dalam 1 Korintus 14 ayat pertama ini dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ada dua pada intinya pengejaran yang diutamakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih, dan kedua adalah karunia. Jadi kita harus mengejar kasih dan karunia di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi utama. Kita bisa punya pengejaran yang lain, tapi jangan lupa untuk mengejar yang utama, agar kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dan agar karunia yang dari Tuhan, yaitu karunia Roh Kudus, ada di dalam hidup saudara dan saya. Keberhasilan secara duniawi yang berhasil kita kejar akan menjadi sia-sia kalau kita tidak punya kasih dalam kehidupan. Ada keluarga yang sangat sukses berhasil secara lahiriah, tapi sayang dalam rumah tangga, dalam keluarga tidak ada kasih, sehingga keluarga pun menjadi berantakan. Kasih haruslah menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan karunia Roh Kudus juga harus kita kejar, saudara. Bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan untuk kesombongan rohani kita, tapi untuk lebih mengenal akan Tuhan. Dan agar kita berfungsi dalam pelayanan, agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ada satu karunia di sini yang dinyatakan perlu untuk kita usahakan, perlu untuk kita kejar, yaitu karunia untuk bernubuat. Bukan supaya kita kelihatan hebat, saudara, tapi karunia bernubuat di sini, saudara, intinya adalah agar kita menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita.
Ada banyak orang yang memerlukan suara Tuhan. Mereka memerlukan tuntunan. Dan kalau Tuhan berbicara lewat kita, memberikan karunia itu, entah itu teguran atau sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan ketersinggungan ketika kita sampaikan, kita perlu menyatakannya kepada orang yang Tuhan ingin kita sampaikan. Karunia nubuat juga bisa berbicara tentang sesuatu yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kalau itu Tuhan kehendaki untuk kita nyatakan, nyatakanlah, sampaikanlah. Di dalam keluarga kita, rumah tangga, kita dapat memulai untuk menyampaikan karunia nubuat yang Tuhan berikan. Tapi jangan kita membuat-buat juga, saudara. Jangan sampai itu adalah nubuat yang kita buat sendiri. Yang terpenting adalah kita harus peka, meminta tuntunan Roh Kudus, tidak memaksakan. Kalau kita tidak mendapatkan suatu pewahyuan atau inspirasi dari Tuhan, tidak perlu kita membuat-buat, saudara. Tapi nyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan sesuai dengan kehendak-Nya melalui kita. Mari kejar kasih, kejar karunia Roh, dan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan apa yang Roh Kudus ingin kita nyatakan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya agar kehidupan kita penuh dengan kasih dan dipenuhi dengan karunia yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengutamakan dan mengejar kasih, agar hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, diwarnai dengan kasih-Mu, dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Juga penuhi kami dengan karunia-karunia-Mu Tuhan, dan terutama agar kami memiliki karunia nubuat daripada-Mu, untuk kami menyampaikan penguatan, penghiburan, dan pernyataan Roh Kudus bagi sesama kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan memuliakan Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya dan kami bersyukur untuk jawaban doa yang kami terima. Bersyukur untuk mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.